Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Kak. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas PGMI 3. Kami mendapat tugas dari mata kuliah Wahdatul Ulum untuk mewawancarai Kakak dalam judul wawancara analisa pola belajar berprestasi alumni UINSO. Boleh tahu nama Kakak siapa Kak? Dengan Kakak siapa? Nama kakak Asmira Muhaini, panggil aja Asmira. Dan Kakak alumni tahun berapa Kak? Kakak alumni tahun Stambuk 2018. Kemarin lah 2022 kan lulusnya. Baru yudisium juga. Oke. Nah dulu nih Kak, motivasi Kakak masuk UIN Sumatera Utara nih apa Kak? Apakah keinginan sendiri atau keinginan orang tua gitu? Sebenarnya kan dulu pengen itu masuk Unimed, ngikutin SB, tapi nggak lulus SBMPTN kan. Terus ya udah UM daftar ke UIN, alhamdulillah lulus. Tapi emang keinginan kakak sendiri sih jadi guru. Tidak ada paksaan dari orang tua ya Kak? Ya. Jurusan Kakak apa Kak di UIN? Jurusannya sama kayak kalian, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi sebelumnya kan Kak, kami tuh tahu kalau Kakak itu salah satu mahasiswa terbaik di UINSO. Jadi apa sih Kak motivasi Kakak sehingga Kakak bisa menjadi salah satu mahasiswa terbaik di UINSO ini? Itu orang tua sih sebenarnya kan, karena ingin kakak anak pertama, jadi pengen jadi contoh untuk adik-adik kakak. Kayak apa ya, adik kakak punya 3. Terus alhamdulillah adik-adik kakak juga lumayan lah dalam akademiknya itu kan. Jadi udah contoh aja, terus membanggakan orang tua, keluarga. Kan yang kita ketahui kalau di UIN itu kan bukan hanya mempelajari materi jurusan kita aja nih kan Kak, PGMI, tapi kan juga mempelajari beberapa mata kuliah agama. Jadi bagaimana Kakak tuh memanage waktu Kakak itu pada saat kuliah dulu? Kakak kan dulu tinggalnya di asrama UIN kan 2 tahun. Jadi kalau agamanya itu selain dari kuliah, kakak juga dapat dari asrama itu. Kayak pagi-pagi kami itu ada tahsin, itu kan baca Al-Quran. Terus ada juga kayak kita hafal kosakata gitu, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Terus malamnya ada juga kayak tahsin itu juga, tahsin, bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu tiap malam tuh, Senin sampai malam Sabtu. Kalau malam Minggu kami ada itu kayak pidato gitu kan, dia per lorong kan, ada beberapa lorong tuh. Jadi ya udah kakak juga pernah kan ngikutin pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ada kegiatannya gitu lah. Ada kegiatan tambahannya selain dari ini kan kuliah. Kemudian kan kakak ini termasuk alumni berprestasi gitu kan Kak. Jadi gimana tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi? Kok berprestasi enggak juga sih, tapi intinya itu kita harus rajin. Kalau rajin kan ada tuh kata-kata yang kayak gini, orang rajin itu kalah sama orang pintar. Kalau orang pintar tapi dia nggak rajin, sama aja kan, nggak selesai juga tugas dia. Jadi kalian kalau misalnya ada tugas nih dari dosennya hari ini gitu, hari ini tugasnya kan minggu depan tuh. Jadi kalian kalau bisa malam-malamnya itu langsung aja ngerjain, walaupun sekedar dibuka, ya udah dibuka aja gitu. Tapi kan nanti kan ada juga motivasinya, oh aku harus siap lah ini gitu. Selesai kan? Tapi nggak maksimal. Jadi dalam belajar itu kan kita harus memahami pelajaran itu dulu sebelum akan dibahas gitu. Itu kan kayak dosennya itu ada juga bilang, besok kita materinya ini ya. Jadi kita kita belajar malam-malamnya, besoknya kita bisa berdiskusi sama dosen itu. Intinya kita harus aktif sih di kelas. Jadi nggak panik, nggak ya tangani. Kan dosen itu kan nggak harus kita tahu kan, tapi berani. Kayak kalau ada rasa kayak takut nih mau maju gitu, Itu yang harus dihilangkan, dilawan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelas PGMI 3
saya kelompok 2 Wadatul Ulum. Di sini ingin mewawancarai kakak mengenai Analisa pola belajar. pola belajar alumni berprestasi UIN Sumatera Utara. Sebelumnya kami dengan kakak siapa kak? Dengan Hilda Wahyuni. Bolehlah sekarang tambah gelar ya kan, SPD. Bismillah nular. Iya, amin. Amin. Jadi kak, sebelumnya kami mau nanya motivasi kakak masuk UIN itu apa sih kak? Motivasi masuk UINSU sebenarnya sih nggak punya motivasi terlalu besar, tapi yang penting jelas ya kalau misalnya motivasi kita itu kemauan kita kenapa harus kuliah, lebih tepatnya kuliah ya kan, karena memang mau menambah ilmu pengetahuan yang ada. Karena kayak SMA itu cuma sebatas tahu ini pelajaran itu, jadi sebenarnya memang kuliah itu penting untuk bisa mengembangkan pengetahuan, cara bicara, speaking kita gitu kan. Makanya perlu namanya kuliah. Sebenarnya itu dulu sih. Sebenarnya kakak kemarin tuh nggak terlalu menjurus harus kuliah, harus di UIN, harus di mana gitu, enggak. Karena kemarin beberapa lulus gitu, kakak pilihnya di UINSU. Sebenarnya karena ada beberapa ini ya kan, faktor karena jaraknya dekat. Kebetulan kakak orang sini juga kan, dekat. Lalu alhamdulillah juga sebenarnya uang kuliah kita juga masih terjangkau gitu kan, belum terlalu mahal. Lalu negeri, dan faktor plusnya itu karena di sini kan berbasis Islamik ya kan. Nah, kebetulan karena kakak dari negeri gitu kan, kayak merasa agamanya itu masih terlalu kurang gitu kan, apalagi biasanya belajar agama gitu gak terlalu mendalam. Makanya kakak milih UINSU supaya ada ini basicnya nih, supaya dasar agamanya itu tetap ada. Selain daripada ilmu pengetahuannya tinggi, tapi agamanya juga harus ada, nggak hilang gitu. Itu sih yang jadi tujuan pertamanya kenapa milihnya di UINSU. Kakak di UIN jurusan apa kak? Di UINSU jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, PGMI ya di sini terkenalnya. Sama dong makalihnya kan. Alasan milih PGMI apa kak? Alasan milih PGMI, alasannya itu sebenarnya nggak muluk-muluk ya, sesuai dengan alinea keempat dari Undang-Undang Dasar, itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Dimana PGMI itu kan dasar ya kan. Kalau misalnya kita tuh belajar itu, mengajari anak itu harus dari yang dasar dulu, anak-anak tingkat rendah lah gitu kan, yaitu PGSD ataupun SD ya kan, sekolah dasar. Makanya dimulainya itu dari sekolah dasar dulu. Makanya tujuan kakak kenapa milihnya PGMI, karena mau mulai tuh belajar itu nol ini harus kita jadikan lebih besar, maka harus dari tingkat dasar dulu. Makanya lebih milih di PGMI-nya gitu. Bukan berarti mau ngajar SMP atau apa gitu ya kan. Selain itu juga karena anak-anak ini kan ibaratkan pengetahuannya masih minim gitu kan. Makanya perlu ya kakak mau hadir di antara mereka itu supaya bisa memberikan pengetahuan yang penuh, sehingga nanti pada tingkat selanjutnya mereka bisa lebih memahami pelajaran. Itu sih ya. Berarti masuk prodi PGMI itu kemauan kakak sendiri kak? PGMI itu kemauan kakak, memang kemauan kakak. Dulu sempat daftar di yang lain sih ya kan. Tapi memang ya qadarullah, namanya nggak lulus rezekinya di sini. Kalau misalnya mungkin kalian masih di semester 1 pasti masih kok bisa ya aku masuk PGMI ya, padahal sebenarnya aku maunya ini, maunya itu gitu ya kan. Udah berpasrah aja sama Allah, yakinlah bahwa itu adalah memang udah takdir kita gitu loh. Yakin aja kalau ini pasti ada nih keberuntungan kita di sini nih. Gak mesti kita harus di yang kita mau. Bisa jadi yang kita mau itu bukan berarti itu yang terbaik buat kita gitu. Jujur aja kakak sebenarnya juga nggak mau di PGMI, tapi udah pas dapet gitu kan, udahlah berpasrah aja, pasti ini yang terbaik. Orang tua kakak juga milihnya udah di sini aja. Padahal waktu itu kakak udah mau keluar kota karena lulusnya di luar kota. Di luar kota waktu itu lulusnya di Semarang, udah mau berangkat nih kan, udah mau pesan tiket, tapi ya qadarullah nggak mengizinkan orang tua, ya udah nggak pilihnya di sini. Jadi insya Allah aja pasti semangat, pasti bisa gitu sih. Alhamdulillah di jalan ini udah SPD ya kak? Iya, alhamdulillah. Terbaik bola. Tiba-tiba udah siap ya kan. Iya, alhamdulillahnya gitu. Itulah makanya kak bilang tadi, berpasrah, yakin, semangat. Insya Allah rencana Allah itu tidak ada yang buruk buat kita. Lagi? Kami tahu nih kak, kakak salah satu wisudawan terbaik di UINSU. Apa sih kak motivasinya biar bisa jadi kakak yang sekarang gitu ya, jadi wisudawan terbaik? Sebenarnya iya, kiat-kiat ya sebenarnya kan nggak terlalu hebat juga, masih ada. Kalau misalnya kamu lihat lagi di UINSU ini banyak lagi orang-orang yang berprestasi yang lebih hebat gitu kan, ada internasional juga ada gitu kan. Kalau dari tips dari kakak ya tersendiri, pantang menyerah sih ya, pantang menyerah.
Mau apapun keadaannya, apapun soalnya, apapun nanti tugas-tugas yang kalian dapat dari kuliah, pantang menyerah. Tetap dikerjakan walaupun sambil nangis kerjakannya ya. Aduh payah kali soalnya. Ya kan, tapi tetap dikerjakan. Ujian tetap dijalani. Disuruh dosen menghafal, tetap menghafal. Jangan menyerah ataupun ada push dari teman, udah nggak usah hafal lah satu kelas gitu kan. Ada tuh nanti itu masa-masa kalian udah malas-malasnya datang kayak gitu, nggak usah, dengerin aja, fokus sama tujuan kita, pantang menyerah apapun yang ada di depan kita. Itu sih tetap dijalani. Itu sih ya, pantang menyerah. Satu lagi apa ya, tetap berdoa. Kalau misalnya kita mau jadi yang terbaik, itu harus nantiasa berdoa sih. Jujur li aja kakak, setiap sholat itu doanya selalu minta yang terbaik. Nilai itu harus yang terbaik. Ya Allah, semoga nilaiku yang terbaik gitu kan. Tapi mintanya yang terbaik ya kan. Jangan mintanya yang lebih gitu. Yang terbaik apa yang terbaik untuk kita pasti itu yang didapatkan. Itu sih ya. Tapi insya Allah itu pokoknya berdoa itu jangan ganti-ganti gitu loh. Kalau misalnya itu aja. Jadi ini orang mintanya kok sama terus ya. Udah kasih aja gitu mungkin ya kan. Itu sih ya. Dan doa orang tua, pasti itu doa orang tua diutamakan. Setiap ujian ya kan, mak doain, pasti orang tua doakan, insya Allah lancar setiap ujian. Selain itu kakak biasanya kalau mau ujian juga minta doain dosen, misalnya dosen kita yang dekat. Kalau misalnya skripsi gini kan dosen pembimbing, itu minta doa aja, karena dia juga yang nguji kita. Pasti ini tadi pagi minta doa nih, kasihnya nilainya bagus gitu. Iya, pokoknya ya semuanya tidak hanya kerja keras, tapi juga harus diiringi dengan doa kepada Allah. Nah, kakak ini kan yudisium terbaik. Gimana sih cara kakak memanage waktu kakak buat belajar? Manage waktu, jujur banget, ini kakak tuh full kegiatan. Dari kakak semester, pokoknya kakak berhentinya itu pas COVID. Waktu COVID kan kami ini ya kan, tidak kuliah gitu kan, kuliahnya dari online. Cuman waktu kakak semester 1-2 itu kakak organisasi terus, organisasi aja. Kenapa nggak organisasi? Ya karena memang kakak mau cari ilmu dari luar gitu ya, dari pengalaman, banyak teman gitu itu. Selain itu, kakak juga bekerja. Sejak kakak semester 1 itu kakak udah bekerja. Kakak dulu ngajar privat dulu ya. Di semester 1, semester 2 itu kakak masih privat ke rumah-rumah gitu kan. Karena dulu alhamdulillah kakak SMA dulu juara umum, jadi banyak yang kenal gitu kan, kayak misalnya ada orang tua yang kenal atau teman-teman kayak nawarin, Hil mau nggak ngajar gitu kan di tempat adikku, tempat sepupuku gitu. Jadi udah kakak ngajarnya di sana. Itu sejak semester 1 itu kakak pokoknya udah ngajar privat lah gitu kan. Setiap pulang kuliah, kalau semester 1 semester 2 kan masih pagi ya. Jadi udah ngajarnya itu pas siang sampai sore kayak gitu. Lalu semenjak kakak di kelas waktu di kelas semester 4-5 itu kakak udah mulai ngajar sekolah. Alhamdulillah kakak ngajar sekolah itu pagi sampai siang. Karena kuliahnya siang. Jadi kakak ngajarnya pagi sampai siang. Abis ngajar kakak langsung kuliah daring. Langsung kadang kakak kuliahnya itu di sekolah karena kan online ya kan. Udah semester segitu, semester 5 tuh kami udah mulai online kan. Udah itu kadang kakak pulang sekolah langsung kuliah. Makanya kayak misalnya kalau dibilang manage waktu, sebenarnya waktu itu hampir nggak ada gitu untuk belajar gitu kan. Cuman kakak orangnya yang timeless gitu loh, timeless. Jadi kalau misalnya kita punya daftar list gitu, misalnya jam segini tuh ngajar, jam segini tuh waktunya pulang gitu. Maka waktu misalnya udah habis, kalau kakak jujur kalau belajar itu waktunya dapatnya itu di malam. Jadi gitu abis maghrib bukan langsung belajar sih ya kan, makan dulu. Kakak jam 8 tuh baru mulai belajar. Maksimal belajar tuh sampai jam 11. Sebenarnya belajar itu nggak mesti harus ini belajarnya nggak usah megang handphone, nggak usah ini, nggak ada sih itu ceritanya zaman sekarang lagi ya kan. Sorry ya batuk, main handphone sebenarnya itu nggak masalah. Apalagi kalau sekarang kan jadwal kita fokus tuh cuma bisa di 45 menit pertama doang ya. Setelah itu udah buyar, ini masuk handphone boleh sebenarnya. Iya sebenarnya itu nggak masalah. Itu kalian juga bisa cek gimana kita itu suka belajarnya waktu kapan. Nah kalau kakak sendiri manage waktunya, kakak sukanya belajar waktu malam. Makanya malam itu waktu kakak yang fokus tuh belajar. Kalau misalnya siang tuh kan kerja, siang kakak kerja juga, pagi kakak kerja. Siang itu kadang kuliah, siang kuliah sampai sore kuliahnya. Kalau di semester 5-6 itu udah sore.
7 itu udah mulai KKN ya, 5-6 tuh maksudnya sore. Makanya kadang pulang itu langsung ngejum kayak gitu kan. Malamnya itulah baru belajar. Malamnya itulah baru ngerjain tugas semuanya. Dan satu lagi, nggak boleh nunda tugas. Apapun ceritanya, tugas itu jangan ditunda. Ya mentang-mentang ini seminggu lagi, tapi nggak dikerjakan. Kalau bisa, situ ngasih tugas langsung dicicil, minimal cicil. Ada yang dikerjakan. Kalau manage waktunya itu sih, jangan lupa buat time list, time waktu kita, kapan kita kosong. Itu kosongnya itu ya benar-benar waktunya belajar atau ngerjain tugas lah minimal ya kan, atau mengulang pelajaran. Jadi kalau misalnya ini minggu depan belajarnya tentang ini, kakak udah catat duluan tuh pelajaran apa yang mau dipelajarin. Kan biasanya ada ya, apa namanya, lupa kak, yang dikasih sama dosen kan ada ya, itu kan ada. Jadi itu bisa kita lihat pelajaran apa. Jadi gitu dosen nanya udah tahu duluan, makanya terlihat aktif. Itu sih ya yang paling utama. Kalian harus punya time list, manage waktunya. Jadi ada time list itu lebih terstruktur kita mau ngapain nih hari ini gitu. Sama daftar list tugas kalau perlu. Jadi kayak misalnya Senin kerjain tugas apa ya, ini sama ini gitu. Maksimal di hari ini sudah selesai. Manage waktu itu penting sih bagi kakak ya. Apalagi buat kakak yang jadwalnya padat. Gitu. Jadi kami udah dapet nih kak tips dan trik dari kakak. Iya. Yang pertama itu kita tuh pantang menyerah. Bener Walaupun banget. gimana, ya gimana beratnya walaupun ngerjain Malu, tugas iya. sambil nangis-nangis. Tetap harus jalan aja pokoknya. Minta doa, yang pertama kita doa dulu, terus minta doa ke orang tua dan dosen kita juga. Iya, Kayak penting banget. jangan lupa buat doa. Dan yang terakhir itu paling penting Ngelis. buat time list juga. Iya, biar benar. Iya, jadi manage waktunya teratur ya kan. Sebelumnya terima kasih banyak kak udah Iya. meluangkan waktunya untuk kami Sama-sama. berbagi ilmu dan tips trik untuk menjadi salah satu. Ya, semoga nilainya juga lebih baik ya kan. Iya, amin. Amin. Nilainya bagus, semangat. Apalagi masih nomor 1.